Robi Sholhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Saya Sile Amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Senang bisa berjumpa dengan kalian lagi. Dan ini merupakan pertemuan kali pertama untuk praktikum bisnis. Jadi sebetulnya kalau saya lihat konsepnya untuk dari praktikum bisnis, praktikum penelitian bisnis ini, kalian semester berapa sekarang? 6, Pak. Semester 6. Berarti kalian mau lulus tinggal 2 semester lagi, makanya masuk ke praktikum bisnis. Jadi ke depan kita sama-sama, kalian akan banyak sekali tugas di mana kalian mempersiapkan untuk membuat skripsi. Dan pengarahannya mulai dari sini. Rencana saya sih pinginnya ketika praktikum itu, saya ingin mungkin sekali mengundang salah satu pelaku bisnis langsung. Jadi nanti insya Allah kalau dia bersedia, saya akan mengundang orang yang mempunyai bisnis, atau mungkin saya bisa bekerja sama dengan pihak dari kementerian yang ya mudah-mudahan kalau dari kementeriannya bersedia, saya mengundang beliau untuk jadi narasumber di pertemuan kita ini kalau misalnya berjalan dengan lancar. Jadi insya Allah mungkin ke depannya akan ada itu gitu. Karena apa? Untuk penelitian bisnis ini kalian akan meneliti mengenai materi-materi dari bisnis. Apa saja materinya, mulai dari pemasaran, manajemen sumber daya manusia, kemudian itu kan luas. Kemudian praktek manajemennya, analisisnya, itu sangat luas. Dan itu akan kita bahas ke depannya nanti gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau misalnya Allah mengizinkan, saya akan mengundang langsung orang yang mempunyai bisnis. Jadi kalian boleh bertanya-tanya. Jadi kalian juga sudah harus mempersiapkan akan kemana kalian melakukan penelitian, kan begitu ya? Ada yang sudah punya rencana ke kantor mana yang akan kalian tuju, atau ke instansi mana yang akan kalian tuju? Sudah ada ke kementerian atau ke Pemkot misalnya, atau ke Telkom misalnya, atau ke hotel misalnya. Jadi kan kalau misalnya kita meneliti mengenai praktikum bisnis, kalau misalnya kalian meneliti produknya barang, itu enak ya. Maksudnya kalian bisa melihat barang yang akan kalian teliti itu apa. Misalnya di satu kantor yang menjual motor misalnya. Oke, kita teliti saja dia menjual motor apa, produknya, kenapa, ada permasalahan apa di situ. Karena kan penelitian itu kita meneliti adanya permasalahan yang terjadi di kantor itu. Kalau tidak ada fenomena atau tidak ada permasalahan yang terjadi, ya kalian akan sulit mendapatkan data. Itu satu. Biasanya seperti itu. Ada fenomena apa yang terjadi di kantor tersebut. Kalau misalnya produknya jasa, ya bisa kalian datang ke perhotelan. Jasa perhotelan berarti kan mereka menjual jasa mempersiapkan hotel mereka untuk dipergunakan oleh calon konsumen. Kalian bisa mencari bagaimana pelayanan jasanya. Ya kalian mulai dari sekarang sudah mulai harus mencari kemana kalian akan melakukan penelitian. Itu yang harus kalian lakukan. Sebentar, boleh saya angkat dulu ya. Assalamualaikum. Saya sedang ada kelas, bisa menghubungi saya nanti ya. Ya, mari sama-sama. Oke, mohon maaf terputus. Jadi pembahasannya nanti kalian yang harus kalian persiapkan satu. Kalian sudah harus tahu akan melakukan penelitian mengenai apa. Itu. Kemudian kalian tentukan tempatnya di mana. Gitu ya. Kalian cari tempatnya di mana. Mau di perhotelan, mau di instansi pemerintahan, atau mau kalian mencari di, oh Pak, saya ada kantor yang ini punya saya sendiri. Misalnya kalian punya perusahaan sendiri, ya udah kalian masukkan saja, itu tidak jadi masalah. Kalau usaha sendiri Pak? Boleh, silakan usaha sendiri asal sudah berjalan lebih dari 4 tahun. Wah belum Pak. Oh nggak boleh. Baru setahun Pak, baru setahun.
Nggak bisa kalau baru setahun. Kenapa masalahnya? Bisnis bisa dinilai itu baik dia bisa berjalan atau tidaknya sudah berjalan lebih dari 4 tahun. Kenapa? Karena kita bisa mengukur bisnis itu sudah BEP minimal 4 tahun. Ada datanya itu minimal 4 tahun. Kalau tidak ada datanya kurang dari 4 tahun, lebih baik cari instansi lain. Apa pasalnya? Karena ini akan memudahkan kalian kalau datanya banyak. Tapi kalau misalnya datanya tidak ada, ini akan menyulitkan kalian. Oke ya. Jadi itu yang harus kalian persiapkan. Sekali lagi, permasalahan apa yang akan kalian bahas? Satu. Yang kedua, setelah permasalahan apa, kalian harus mencari kantor mana atau instansi mana yang akan kalian tuju. Dua, karena kalian jurusannya administrasi bisnis, berarti kalian bisa meneliti mengenai bisnis. Kenapa saya uploadkan apa pengertian bisnis? Seperti kalian sudah download bahwa bisnis adalah kegiatan perorangan individu atau kelompok untuk menghasilkan produk barang atau jasa untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Bisnis adalah perusahaan atau usaha. Kegiatannya apa saja? Bisa CV, bisa PT, atau bisa firma. Itu yang bisa kalian tuju. Di dalam PT, CV, firma, atau PD sekalian, PD boleh? Boleh. Perusahaan dagang Pak boleh? Boleh. Itu bisnis. Asal sudah berjalan 4 tahun dan jelas asal usulnya. Maksudnya asal usul itu bagaimana? Asal usul itu berarti jelas dia sejarah perusahaannya, kemudian menjual bisnis apa, asal tidak melanggar hukum boleh. Tapi kalau misalnya melanggar hukum, bisnisnya asal kalian tahu itu melanggar hukum, ya jangan daripada kalian nanti tersangkut di situ. Paham maksud saya? Yang melanggar hukum ya jangan diteliti, gitu ya. Oke, paham? Konsepnya, kerangkanya sudah dapat? Karena untuk selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Saya akan bahas mengenai pemasaran dalam bisnis. Materi pemasaran apa saja yang bisa kalian kupas. Mulai dari pemasaran produk barang atau produk jasa. Berarti kalau misalnya produk barang, cukup kalian meneliti teorinya 4P. Kalian harus menentukan teorinya setelah itu. Teori misalnya teori pemasaran. Oke, teori pemasaran itu ada pemasaran barang, ada pemasaran jasa. Teori pemasaran barang berarti kalian meneliti bisa marketing tools-nya atau alat pemasarannya. Berarti kalian bisa mengambil teorinya dari Philip Kotler. Philip Kotler mengatakan marketing tools itu dari 4P. Manajemen pemasaran itu 4P. Product, price, place, promotion. 4P ini adalah marketing mix atau alat pemasaran yang bisa kalian teliti. Bisa kalian jadikan variable X. Kemudian, kalau dia produknya jasa, berarti kalian harus meneliti 7P. Product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Ditambah lagi. Selanjutnya kalian cari. Karena sarjana, berarti kalian mendapatkan teori yang sudah kalian dapatkan di kampus. Kalian bandingkan lagi teori tersebut dengan prakteknya bagaimana. Kalau misalnya di kampus kalian mendapatkan manajemen pemasaran yang teorinya marketing tools terdiri dari 4P, product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence, berarti materinya pemasaran jasa, ada permasalahan apa di pemasaran jasa tersebut? Oh ternyata ketika saya teliti, Pak, saya tertarik mengenai manajemen pemasaran. Dan manajemen pemasaran saya ini adalah manajemen pemasaran jasa. Saya tertarik untuk meneliti di satu hotel, Pak, karena dia ada permasalahan yang terjadi, banyak konsumen turun atau mereka mengalami penurunan konsumen. Kalian bisa meneliti itu dari tahun ke tahun. Kalian minta dulu datanya berarti. Kok tahu dari itu bagaimana? Berarti kalian sudah dapat datanya. Boleh kalian langsung. Nah ini saya tugaskan nanti ke depannya, kalian mencari itu. Itu prakteknya. Kalian cari sebelum kalian menuliskan skripsi, kalian cari dulu datanya dari sekarang untuk mendapatkan data-data mengenai manajemen pemasaran yang terjadi yang kalian anggap ada fenomena atau ada masalah yang terjadi di situ. Setelah kalian mendapatkan itu, kalian kupas.
Berarti kalian ketika kalian akan melakukan penelitian, kalian searching dulu mengenai sejarah hotelnya, ada tidak? Sudah berapa lama hotel itu berdiri? Dan bagaimana fenomena terjadinya penurunan konsumen di hotel tersebut dari tahun ke tahunnya. Minimal sudah 4 tahun. Berarti kalian harus mendapatkan 4 tahun data ke belakang yang ada di hotel tersebut. Kalau itu manajemen pemasaran jasa. Kalau manajemen pemasaran produk, cukup yang 4P tadi, produk, price, place, dan promotion. Kalian cari data penjualan 4 tahun ke belakang minimal. Kalian sudah memikirkan dari sekarang, karena di pertengahan itu tugas kalian untuk praktik penelitian bisnis. Ya, setelah itu kalian jadikan itu variabel X dan kalian cari variabel Y-nya. Kira-kira kalian akan meneliti mengenai apa? Oh, berarti kalau misalnya variabel Y-nya manajemen pemasaran, variabel X-nya atau variabel Y-nya marketing tools, variabel Y-nya adalah bagaimana kegiatan dari konsumennya tersebut. Itu teorinya, semua ada teorinya. Berarti kalian harus mengumpulkan teori-teori dari buku manajemen pemasaran manapun yang berkaitan dengan marketing tools, juga dengan pemasaran jasa, dengan perilaku konsumennya. Itu yang harus kalian lakukan dari sekarang. Dan dari sekarang kalian harus mencari, sudah mulai itu nanti saya tugaskan, jadi tugas kedepannya kalian mencari artikel, jurnal mengenai apa yang akan kalian teliti. Itu tugasnya, dan kalian harus mereview dan membuat hal yang sama dari artikel atau jurnal tersebut. Paham maksud saya? Kalian misalnya, oh Pak, saya tertarik untuk manajemen pemasaran jasa. Ya sudah, kalian cari saja di internet mengenai manajemen pemasaran jasa. Kalian cari mengenai teori itu semua. Minimal 10 teori. Nanti saya jelaskanlah di dalam tugas. Mencari, saya akan mengkerucutkan satu, tapi kalian boleh lebih dari satu. Tapi teori yang saya berikan satu. Misalnya manajemen pemasaran. Kalian cari teorinya 10 mengenai manajemen pemasaran. Kalau kalian tertarik mengenai manajemen sumber daya manusia, boleh. Setiap kantor kan pasti ada manajemen sumber daya manusianya. Kalian cari juga mengenai 10 teori manajemen pemasaran. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia. Misalnya manajemen sumber daya manusianya mengenai payroll-nya, Pak. Oke, kalian teliti mengenai payroll-nya. Atau mengenai rotasinya, Pak. Atau efektivitas kerjanya, ya kalian cari mengenai kenapa orang itu tidak efektif kerjanya, atau sering terjadi turnover di perusahaan itu. Paham turnover nggak? Keluar masuk. Jadi perusahaan itu sering menerima dan mengeluarkan karyawan. Dalam 1 tahun berkali-kali terjadi. Itu kan fenomena. Nah, ketika akan menulis dan meneliti mengenai itu, kalian harus globalnya dulu. Harus tahu globalnya. Kalian bahas dulu mengenai sejarah bagaimana berdirinya perusahaan itu dan bagaimana keadaan perekonomian Indonesia misalnya, baru mengkerucut. Sudah ya? Sudah terkotak belum? Sudah terpahami belum kira-kira apa yang saya bahas, yang akan saya sampaikan ke depan? Ini akan jauh lebih luas lagi, tapi konsepnya ke sana. Intinya kalian harus mempersiapkan untuk pembuatan skripsi. Kalau penelitiannya penelitian bisnis, itu yang saya katakan tadi. Yang pertama mengenai manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, itu luas juga. Manajemen pemasaran luas, manajemen jasa, manajemen sumber daya manusia juga luas. Ketika kalian akan membahas mengenai manajemen pemasaran, ada produk yang kalian bahas. Ada bagaimana promosi yang kalian bahas. Kalau manajemen sumber daya manusia, kalian bahas rotasi. Kalian membahas mengenai payroll, kalian membahas mengenai keadaan kantornya, membuat efektivitas kerja, itu yang kalian bahas.
Sudah terkonsep belum? Sampai di sini dulu sudah terkonsep belum? Karena ketika kalian menuliskan skripsi itu harus detail. Sedetail-detailnya, data sekecil-kecilnya kalian harus dapat. Oleh karenanya tugasnya kalian minta surat ke kampus, mau baik online atau bagaimanapun, untuk memulai meminta izin penelitian. Minta suratnya ke kampus, ke akademik, Pak, mau minta surat izin untuk penelitian. Perusahaannya, tapi kalian harus sudah menentukan perusahaannya perusahaan mana. Sudah paham? Nanti saya masukkan lagi ke dalam tugas itu. Jadi kalian cari perusahaan untuk kalian meneliti di mana. Karena kalian sudah semester 6, sudah akan lulus, sudah tinggal siap akan menyandang gelar sarjana sosial. Kalau masih gelarnya sarjana sosial. Tapi kalau sudah detail, gelarnya mungkin sarjana administrasi bisnis, SAB nantinya. Saya tidak tahu kebijakan dari STIA, apakah masih sarjana sosial atau sudah sarjana administrasi bisnis. Kalau zaman dulu nih, sebelum sarjana sosial, kita punya gelar untuk seorang sarjana itu doktorandes, DRS, doktorandus. Itu sama, satu level juga sama sarjana sosial. Atau kalian misalnya insinyur, dari teknik lulusannya gelarnya kan insinyur, bukan ST, bukan sarjana teknik, tapi insinyur. Awal mulanya begini. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang kurang jelas? Konsepnya kalian bersiap-siap untuk membuat skripsi untuk meraih gelar sarjana. Izin Pak Silakan. bertanya. Ini Pak, kan untuk penelitian itu apakah kita, kan tadi kata Bapak mencari perusahaan ya, sedangkan kalau misalnya kita yang kerja itu bagaimana ya Pak ya? Apakah instansi yang di tempat kita atau bagaimana? Boleh. Kalau kamu mau meneliti di tempat instansi kamu, boleh, asal ada yang akan kamu telitinya, ada fenomena yang terjadi. Kamu kerja di mana? Di SMK Pak. SMK, kamu bagian apa? Gurunya atau TU-nya? Ya untuk saat ini masih guru Pak. Guru ya? Karena kemarin ya, karena kan konversi Pak. Oh, konversi. Kamu bisa meneliti tentang pelayanan sekolahnya mungkin? Ya boleh, ya saya bilang boleh. Kamu meneliti di sekolah kamu sendiri boleh. Asal tidak meneliti diri sendiri. Karena hasilnya akan tidak objektif. Jadi kamu cari mengenai penelitian. Misalnya, ini contoh ya. Ini saya contohkan. Saya dulu kerja di Telkomsel. Bagian saya adalah customer service. Penelitian saya otomatis mengenai customer service. Karena tidak mungkin saya pergi ke kantor lain, ya otomatis saya meneliti mengenai customer service. Yang saya teliti adalah pengaruh kinerja customer service terhadap loyalitas pelanggan. Itu merupakan teori dari manajemen pemasaran jasa. Saya meneliti kinerja dari customer service-nya. Bagaimana kinerjanya kan gitu. Kalau Anda misalnya akan mencari di perusahaan Anda, di SMK tadi, bagaimana misalnya pelayanan perpustakaan atau bagaimana pelayanan TU atau bagaimana pelayanan, ini kalau pelayanan, tapi itu saya tidak akan mengkotak-kotakkan pemikiran Anda supaya sama dengan saya, tapi saya hanya mengarahkan saja. Iya, Pak. Ya, boleh. Kamu meneliti, sudah berapa lama SMK-nya? Misalnya kamu meneliti kinerja karyawannya, kamu cari SDM-nya. SDM-nya ada berapa orang? Misalnya ada OB, ada TU. Kamu cari efektivitas kinerjanya. Malah lebih enak ketika kamu sudah bekerja di perusahaan itu. Enaknya kenapa? Kamu akan lebih mudah untuk mendapatkan data-data. Data-datanya gampang kamu dapat. Kalau di perusahaan lain susah. Mengenai payroll itu keluarnya nggak bisa. Kalau di perusahaan sendiri mengenai penggajian itu gampang. Jadi mulai dari sekarang saya titip sama Anda semua, cari penelitian yang di internet
mengenai apa yang akan Bios, kita bahas mengenai sumber daya manusia. Kamu cari aja di situ. Sumber daya manusia itu biasanya efektif kerja karyawan, efektivitas kerja dari guru, efektivitas kerja dari karyawan TU. Misalnya banyak guru yang sering terlambat. Apa sebabnya guru itu sering terlambat? Nanti kamu sebar kuesioner di situ. Paham ya? Iya, Pak. Oke, ada lagi? Pak. Ya, silakan, Cecep. Ya, saya juga kan sama kerja di instansi gitu, diperbolehkan nggak? Boleh. Apalagi kamu kalau saya melihat seragamnya TNI ya. Kamu mau meneliti di TNI, ada lambang Siliwangi di situ. Ya silakan. Boleh. Letkol, Pak, pangkatnya, Pak. Pak Cecep, letkol pangkatnya. Ijen. Boleh, kamu meneliti misalnya kalau di TNI, kalau nggak ada pelayanan ya kamu meneliti mengenai manajemen sumber daya manusia misalnya. Yang usaha sendiri gimana, Pak? Atau keuangan. Pak, izin. Ya. Saya ditempatkannya di bagian koperasinya itu gimana, Pak? Oh, apalagi di koperasi. Lebih enak. Kamu mencari datanya berarti kan banyak. Koperasi ini sudah berdiri berapa lama? Udah lama banget itu, Pak. Udah lama banget ya. Kamu mulai mencari data-data apa kira-kira fenomena yang terjadi di koperasi itu. Misalnya, kenapa ya banyak yang nggak beli produknya di koperasi? Berarti kamu mencari penjualannya. Atau kenapa ya banyak karyawan koperasinya sering keluar masuk? Kalau bukan PNS. Kamu cari kinerja karyawannya. Misalnya, saya tidak bisa menentukan ada fenomena apa yang terjadi di situ. Itu yang Anda harus cari tahu. Karena penelitian pertama kali yang harus dicari adalah fenomenanya. Permasalahan apa yang terjadi. Kalau dulu saya kan, ini ketika saya sarjana, saya mencarinya kinerja dari customer service terhadap loyalitas. Kenapa saya melihat itu? Karena banyak sekali orang yang punya kartu halo menutup kartu halonya. Apakah karena kinerja dari customer service-nya misalnya. Itu fenomena yang terjadi dalam pikiran saya. Oh, berarti customer service-nya ini kinerjanya nggak baik gitu. Atau ada hal lain. Itu yang harus kamu gali terlebih dahulu. Makanya banyak-banyak sekarang download skripsi, download tesis, atau baca-baca skripsi di perpustakaan yang sudah ada. Dan kamu mempersiapkan surat ke perusahaan untuk mencari data yang bisa kamu teliti. Buat surat dulu, yang pasti buat surat dulu, minta ke akademik suratnya, dan kamu kirimkan ke perusahaan, itu rangkap 2. Pegang sama kamu 1, kasihkan ke perusahaan 1. Karena dari setiap surat yang keluar, itu harus didokumentasikan di dalam skripsi kamu. Jadi ketika kamu minta surat, oke, saya minta surat untuk penelitian ke perusahaan A. Surat itu kamu harus bisa rangkap 2. Karena itu harus disertakan di dalam skripsinya. Oke ya, itu administratif. Nanti kamu bisa menghubungi pihak kampus untuk administratifnya. Cuman yang pasti kalau sekarang, tugas Anda adalah mencari fenomenanya. Fenomena apa yang akan terjadi di perusahaan yang bisa dijadikan bahan untuk kamu meneliti. Kalau misalnya saya analogikan begini. Jadi ketika meneliti itu, oh ya, saya sudah menguploadkan materinya di Siakad. Kamu boleh download saja mengenai praktik penelitian bisnis. Cuman awal mulanya saya meminta kamu paham dulu konsepnya mengenai ini. Mengenai konsep praktik penelitian bisnis ini. Konsepnya sudah tahu, kesananya gampang. Oh, saya akan mencari ini. Gitu. Itu yang saya harapkan kalian sudah memahaminya di awal.
Oke, di layar kalian sudah terlihat materi kita hari ini adalah mengenai praktek penelitian bisnis. Dan ketika kita berbicara mengenai bisnis, banyak yang harus kita cari. Jadi makanya di awal saya sudah menguploadkan dulu materi mengenai materi bisnisnya itu sendiri apa. Materi mengenai administrasi bisnisnya sendiri itu apa. Pengertian dari bisnis, perusahaan-perusahaan yang ada dalam bisnis, yang nantinya ke depan kalian bisa mencari perusahaan-perusahaan tersebut untuk kalian meneliti. Gitu. Dan makanya hari ini saya akan langsung masuk mengenai ke praktik penelitian bisnisnya. Tetapi sebelum saya masuk ke situ, saya akan membahas mengenai di sini ada gambaran mengenai penelitian bisnis atau penelitian ilmiah. Apa itu penelitian dan bagaimana itu melakukan penelitian? Oke. Siklus dari penelitian ini terdiri dari 6. Kalian boleh lihat di slide share-nya. Siklus dari penelitian ini ada 6 siklus. Yang pertama, penelitian itu dimulai dengan sebuah masalah. Kok nggak jalan nih? Diawali dengan sebuah permasalahan. Yang kedua, penelitian ini melihat tujuan dalam suatu permasalahan. Tujuannya apa? Yang ketiga, penelitian membagi permasalahan menjadi subpermasalahan yang dapat dikelola. Setiap subpermasalahan mencari petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan. Yang keempat, penelitian mengajukan solusi sementara terhadap permasalahan penelitian melalui hipotesis yang sesuai dengan hipotesis tersebut mengarahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Makanya yang harus kalian cari pertama kali adalah fenomena. Fenomena apa yang terjadi, permasalahan apa yang terjadi, yang bisa kalian dapatkan di tempat kalian meneliti nantinya. Oke ya, saya lingkari. Yang pertama, peneliti dimulai dengan sebuah permasalahan. Kemudian, peneliti melihat tujuan dalam suatu permasalahan. Yang ketiga, peneliti membagi permasalahan menjadi subpermasalahan. Yang keempat, peneliti mengajukan solusi sementara. Yang kelima, peneliti mencari dan mengarahkan hipotesis. Dibimbing oleh permasalahan data dikumpulkan dan diorganisasikan. Yang keenam, peneliti menginterpretasikan arti data yang mengarah pada pengatasan masalah yang memberikan konfirmasi atau menolak hipotesis. Jadi penelitian kamu bisa diterima atau tidak diterima, ini berdasarkan hipotesis. Yang harus kalian cari pertama kali adalah fenomena.
atau masalah. Ini saya nyobain software sebetulnya. Jadi mendapatkan software baru, jadi supaya kalian maksudnya biar gampang untuk ketika saya sedang mempresentasikan kalian gampang, oh si bapak ngomongin iya gitu. Ternyata malah nggak nyaman saya pak, bukan nggak nyaman, saya pakai ini itu jadi apa namanya nggak enakan. Oke, enakan ini sebetulnya enakan seperti ini. Gitu ya. Itu konsep yang pertama kali harus kalian cari, fenomena. Lalu, apa penelitian? Apa praktik penelitian itu sendiri? Praktik penelitian atau riset berasal dari bahasa Inggris. Research yang artinya proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, memodifikasi, atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan. Pada dasarnya, riset atau penelitian adalah proses yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Maka ini dikatakan sebagai penelitian. Yang kedua, bahwa penelitian ini secara epistemologis berasal dari dua kata, yakni re dan search. Re berarti kembali atau berulang-ulang. Jadi kalau misalnya kalian, Pak, ternyata penelitian ini sudah pernah diteliti, ya itu tidak jadi masalah. Sudah ada gitu. Makanya saya menyarankan pada Anda, tapi kalau misalnya ada yang lebih baru lagi, ya itu lebih baik. Saya menyarankan pada Anda untuk mencari fenomena yang terjadi di lapangan yang bisa kalian cari. Menurut Sudarman dan Darwis, penelitian ini menemukan makna kembali secara berulang-ulang. Berarti kalau misalnya dalam perjalanan kalian menemukan suatu hal yang baru, itu malah bagus. Gitu. Paham maksud saya ya? Oh Pak, ternyata dari sini saya menemukan sesuatu hal yang baru. Apa yang barunya? Misalnya sebelumnya saya sudah meneliti mengenai, saya sudah mencari bahwa penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia, Pak. Di mana di kantor saya ini efektivitas kerjanya menurun. Kenapa melihat efektivitas kerjanya menurun? Yang pertama, banyak karyawan datang terlambat, Pak. Yang pertama itu. Yang kedua, setelah mereka datang terlambat, mereka sulit untuk langsung fokus pada pekerjaan, Pak. Berarti kan ini mencirikan ada fenomena, ada permasalahan yang terjadi di kantor tersebut. Nah, itu bisa kalian teliti. Walaupun sudah banyak sebetulnya penelitian seperti itu, tetapi ya itu research namanya. Dengan kalian menemukan suatu hal yang baru, itu bisa menyebabkan teori yang kalian dapatkan itu berkembang. Karena penelitian pada hakikatnya merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Para pakar memukakan pendapat yang berbeda dalam merumuskan batasan penelitian atau penyelidikan terhadap suatu masalah, baik sebagai usaha mencari kebenaran melalui pendekatan ilmiah. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu penelitian, kita harus sudah mulai mengkonsep. Nanti saya terangkan lagi mungkin pertemuan minggu depan, kalian mengkonsep mencari variabel X dan variabel Y yang akan kalian teliti. Konsep dasar dari penelitian biasanya tidak langsung memberikan informasi yang siap pakai untuk penyelesaian permasalahan. Akan tetapi lebih menekankan bagi pengembangan model atau teori yang menunjukkan semua variabel terkait dalam suatu situasi dan berhipotesis mengenai hubungan di antara variabel tersebut.
Oleh karena itu tidak jarang pemecahan masalah baru dapat dicapai lewat pemanduan hasil beberapa penelitian yang berkaitan. Mungkin sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan tidak mengenai konsep dari penelitian ini dan mengenai kira-kira saya sudah mendapat gambaran kira-kira saya akan meneliti mengenai apa dan perusahaan mana? Kalau sudah, kalian bisa menghubungi akademik untuk meminta surat untuk penelitian. Karena kita akan masuk ke sesi yang kedua. Sesi yang kedua mungkin sekaligus saya akan menerangkan mengenai konsep ini dan akan ada sesi tanya